Perkenalkan, si kembar ganteng Dodi dan Dedi. Keduanya adalah kakak beradik kembar, dengan Dodi sang kakak dan Dedi sang adik. Cowok kembar ganteng ini tinggal di rumah almarhum papanya dan mengurus usaha papanya berternak ikan lele. Ibu mereka sendiri sudah tiada ketika pendarahan akibat melahirkan keduanya. Dan sekarang, keduanya pun hidup berdua saja di kampung. Ya, paras tampan Dodi dan Dedi itu membuat para gadis jatuh hati dan berlomba-lomba ingin mendapatkan keduanya. Seperti saat ini, ketika keduanya sedang panen lele dan siap untuk dipasarkan. Dari jalan yang tepat berada di belakang kolam, beberapa gadis desa banyak yang lagi ngomongin. Mas Dodi, panen ya? Eh, Mbak Tuti, iya mbak, mau lele nggak? Boleh kalau gratis. Ganjen banget sih mereka, ucap Dedi terlihat tak suka. Eh, kamu kenapa sih? Kita harus ramah sama tetangga. Kalau tetangganya genit kayak mereka, males. Bentar ya mbak, tak ambilin yang gede, biar puas. Pakai lauk maksudnya. Pasti puas kalau sama lelenya Mas Dodi. Kamu yang Dodi, aku yang adiknya. Jangan ngimpi. Dapat lelenya aja udah syukur. Yeay, sekarang dapat lelenya. Besok-besok siapa tahu dapat orangnya. Kamu lebih suka yang mana? Yang kakaknya apa adiknya? Dua-duanya mau semua. Dasar rakus kamu. Kalau aku lebih suka masnya. Lebih maco dan lebih ramah. Kalau adiknya kelihatan sombong ya, jarang senyum. Aku lebih ke adiknya sih. Agak cool-cool gimana gitu. Wajahnya juga lebih manis. Lebih menantang adrenalin. Udah, jangan ngayal. Mereka nggak level sama kita. Mereka levelnya sama cewek kota. Kan sebelumnya mereka tinggal di kota. Lulus kuliah, balik kampung ternak lele. Gak apa-apa, biar pemandangan di kampung ini makin indah karena ada mereka. Bosan aku tiap hari ngeliatin si Parmen dan teman-temannya. Mbak, ini lelenya. Wah, makasih banyak ya mas. Kalau mau nongkrong di warung kopi saya yang di pertigaan jalan. Siap mbak, makasih. Ya, setelah kedua perempuan tadi pergi, ada seorang gadis desa lagi yang tengah berjalan sendirian membawa rantang menuju sawah. Dan dari jauh, terlihat tersenyum menyapa dan mengangguk santun. Seketika Dodi langsung terpesona. Gadis desa kali ini sungguh memiliki paras ayu yang membuat jantung Dodi deg-degan dan membuatnya penasaran. Dodi pun berjalan mengejar dan menghampiri gadis desa itu. Sedangkan Dedi sang adik yang melihat sikap kakaknya yang kegenitan itu merasa sedih. Dedi pun membantu anak buahnya menaruh lele-lele yang sudah siap dikirim ke mobil pick up. Dan setelah itu, Dedi menuju meja makan untuk sarapan sendiri. Dan tak lama kemudian, Dodi, sang kakak, menyusulnya. Makan gak ngajak-ngajak, ucap Dodi mengambil piring dan mengambil nasi dan lauk. Namun Dedi tetap diam dan mengabaikannya dan menikmati sarapannya. Dodi sendiri bingung dengan sikap adiknya belakangan ini yang semakin aneh itu. Dodi pun cuek dan lebih memilih sibuk dengan HP-nya, mengecat gadis desa yang baru saja ia dapatkan nomornya itu. Dodi tersenyum-senyum sendiri ketika chatnya dibalas, yang membuat Dedi semakin jengkel. Lalu meninggalkan sang kakak dan memilih duduk di bawah pohon di halaman depan rumah sembari bermain game. Dan tak lama kemudian, sang kakak duduk menghampirinya. Kamu kenapa? Dedi diam. Dad, kamu kok pucat? Sakit? Gak apa-apa, jawab Dedi ketus. Dad, kamu kenapa sih? Lama-lama sikapmu aneh. Orang bilang saudara kembar itu punya rasa yang sama dan bisa merasakan apa yang dirasakan masing-masing. Harusnya kamu tahu tanpa bertanya padaku, kenapa aku? Bukankah kita kembar? Satu darah. Harusnya kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan kepadamu. Maksud kamu apa sih? Belakangan ini kamu aneh. Terutama ketika aku kenal dengan teman cewek baru. Oh, kamu iri sama aku? Kenapa kamu iri, Dad? Kita sama-sama ganteng. Kita kembar kan? Kamu takut bersaing sama aku? Oh, aku tahu. Kita kembar. Selera kita sama. Termasuk cewek. Kamu naksir sama cewek tadi? Yang mana? Bilang. Yang tadi aku kasih lele. Atau yang cantik barusan? Kalau emang kamu naksir juga, bilang. Ngomong. Jangan diem-diem. Jangan sampai kita berantem gara-gara cewek. Kalau kamu naksir mereka,
Aku sebagai kakak ngalah, asal adikku senang. Kebetulan, aku baru dapat nomornya barusan. Mau? Ucap Dodi panjang lebar, namun membuat ekspresi wajah Dedi semakin terlihat kesal. Jadi, kamu selama ini gak ngerasain apa yang aku rasain? Ya apa? Kalau kamu gak ngomong mana aku tahu. Ya sudah, percuma. Set. Dodi yang kesal menarik tangan Dedi dan membawanya masuk ke dalam rumah. Lalu menutup pintu rumah agar tak terdengar oleh tetangga. Dan menghimpit adiknya di belakang pintu dan menatapnya lekat-lekat. Kamu kenapa? Aku tuh capek lihat sikap kamu yang gak jelas kayak gini. Kamu gak ingat, kata papa kita harus akur. Karena kita udah gak punya siapa-siapa lagi. Terutama aku yang dipesenin papa supaya jagain kamu. Kalau kita berantem terus, gimana papa bisa tenang di sana? Apa kamu benar-benar gak ngerti apa yang aku rasakan selama ini sama kamu? Iya apa? Ngomong. Kalau kamu gak ngomong mana aku tahu. Aku takut kamu marah. Ya apa? Tinggal ngomong, gak usah dibikin ribut. Dad, ucap Dodi terkejut ketika adik kembarnya itu tiba-tiba mengecup bibirnya begitu saja. Aku suka kamu, Dot. Kamu gila? Aku saudaramu, aku kakakmu, dan aku gak suka laki-laki. Kamu tahu dari dulu aku suka perempuan kan? Aku tahu, tapi aku suka kamu. Sejak kapan? Sudah dari kecil. Bullshit. Aku jujur. Hilangkan rasa itu. Jangan mengotori persaudaraan kita. Aku sayang kamu, tapi sebagai adik. Dan akan tetap sebagai adik. Aku tidak suka laki-laki. Aku ingin hidup normal. Dan aku juga berharap kamu normal. Tolong, jangan ada kepikiran aneh-aneh. Ngerti? Ucap Dodi menatap Dedi. Namun mata Dedi justru berkaca-kaca. Dot, aku gak bisa. Aku udah terlanjur suka sama kamu. Please, tolong. Gak bisa. Aku suka sama kamu. Ya sudah, terserah kamu. Yang jelas, aku tetap menganggapmu adikku. Dan tidak lebih. Cekrek, brak. Ucap Dodi meninggalkan Dedi keluar rumah. Yang membuat perasaan Dedi campur aduk. Ya, Dedi sudah tak sanggup lagi untuk menahan perasaannya agar kakak kembarnya itu mengetahui perasaannya. Karena terlalu lama memendam, terlalu lama menahan sakit. Setidaknya bebannya kali ini cukup berkurang. Meski Dedi tahu jika kembarannya itu kini menolaknya. Dedi pun pasrah. Keesokan pagi harinya. Pagi hari kemudian ketika Dedi bangun, Dedi tak melihat kembarannya di sampingnya. Dedi pun baru mengingat jika semalam Dedi menunggu kembarannya itu pulang. Namun sampai larut malam tak kunjung-kunjung datang. Hingga ia ketiduran. Ya, Dedi mengira pasti Dodi tak pulang dan lebih memilih menginap di rumah Parmin, teman kampungnya. Pasti semalam Dodi charper sama cewek-cewek itu. Ah, sudahlah. Dedi pun ke kamar mandi. Setelah sholat subuh, rasa lapar akibat semalam tak makan menunggu kakaknya membuat Dedi ke dapur bersiap memasak untuk sarapan. Namun, baru saja keluar pintu kamar, aroma masakan sudah tercium di hidungnya. Dedi pun berjalan menuju ke dapur. Dan begitu sampai dapur, Dad, sarapan. Baru aja matang. Aku masak mangkuk lele, campur pete, tempe goreng, dan bawang jagung. Ucap sang kakak yang dengan ramahnya seolah tidak terjadi apa-apa di antara keduanya yang membuat Dedi heran dan bertanya-tanya. Apakah Dodi tak marah kepadanya? Dan apa itu berarti sikap ramahnya pagi ini menandakan sang kakak mencoba untuk menerimanya? Kamu semalam gak pulang ya? Iya, semalam aku tidur di rumah Parmin. Ayo, sarapan. Cobalah. Makasih. Loh, kamu gak sarapan? Sarapan lah, tapi di sawah. Karena janjian sama Melati. Dek. Seketika Dedi terkejut saat mendengar kenyataan yang sesungguhnya. Jika kakak kembarannya itu masak pagi-pagi, ternyata untuk sarapan bersama gadis desa itu. Dedi masih terdiam ketika Dodi mengambil rantang, menyiapkan nasi dan lauk, dan bersiap berangkat ke sawah menghampiri gadis desa itu. Dah ya, aku ke sawah dulu, habisin masakanku. Set, ucap Dodi menepuk pundak Dedi yang membuat Dedi kecewa. Dedi pun sarapan sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min, wih, lagi sarapan nih.
Dodi mana? Dodi di sawah, katanya sarapan sama Melati. Wih, ini pasti gara-gara semalam. Kenapa semalam? Iya, pas PDKT, si Melati itu suka cowok yang bisa masak. Pantesan pagi-pagi dia masak. Mau ngebuktiin di depan Melati. Mau ngambil hatinya. Gitu. Ayo makan, Min. Kebetulan, warung Suko Pecel tutup. Aku numpang makan di sini aja deh. Iya, ayo. Dodi masak banyak. Aku suruh ngabisin. Gak mungkin habis. Alhamdulillah, rezeki pagi-pagi. Dad, abis ini ikut gotong royong ya, bersih-bersih desa. Lusa mau ada acara ruatan desa. Jadi sekarang para pemuda-pemudi disuruh bersih-bersih, ngecat dan lain-lain. Biar kamu sama Dodi juga kenal sama pemuda lain. Kan kamu lama tinggal di kota. Lumayan Dad, bisa ngecengin cewek-cewek kampung. Di sini tuh cewek-ceweknya gak kalah cantik dan cewek kota. Jangan mau kalah sama kembaranmu tuh. Dedi hanya tersenyum. Di sawah sendiri, Dodi merasa tak enak hati. Entah mengapa meski saat ini sedang bersenda gurau dengan Melati, gadis desa yang cantik incarannya. Namun jujur, sedari tadi Dodi memikirkan adik kembarnya itu. Tak hanya sedari tadi, tapi juga dari semalam ketika Dodi tak pulang dan menginap di rumah Parmin, meninggalkan Dedi tidur sendirian di rumahnya. Padahal keduanya tak pernah terpisahkan selama ini. Kemana-mana selalu bersama, tidur bersama, makan bersama, mandi bersama. Apapun selalu keduanya lakukan bersama. Tapi mulai sekarang semenjak adik kembarnya itu mengaku jujur kepadanya, kini muncul jarak di antara keduanya. Jujur Dodi pusing bagaimana bersikap pada adiknya itu. Di sisi lain ia masih ingin hidup normal, tapi di sisi lain ia takut menyakiti adiknya. Pasalnya, sebagai saudara kembar, Dodi bisa merasakan rasa kecewa yang dialami adik kembarnya itu. Namun Dodi tak bisa merasakan rasa cinta yang sama seperti yang adiknya rasakan. Aneh, pantas saja selama ini sikap manisnya ketika ia sedang bersama, pelukan, dan kecupan ketika tidur bersama, juga sikap aneh ketika setiap Dodi dekat dengan cewek, ternyata menunjukkan sikap lebih dari sekedar saudara kembar pada Dodi. Pantas saja selama ini adik kembarnya itu tak pernah pacaran, dan bahkan mendekati cewek sekalipun. Ternyata adik kembarnya itu menyukainya. Dodi? Iya. Kenapa kamu melamun? Oh, gak apa-apa. Gimana? Enak gak masakanku? Enak banget. Besok-besok giliran aku yang masak ya. Dan ajak juga adik kembar kamu makan bareng. Kasian kamu tinggal dia sendiri di rumah. Bukankah kalian tinggal berdua saja? Iya, next aku ajak dia juga. Lalu kira-kira apa aku masuk kriteria calon mantu idaman bapak kamu? Oh, kalau itu kamu ngobrol aja sama bapak langsung. Toh kita baru kenal. Kita temenan aja dulu ya, biar lebih kenal satu sama lain. Tapi jujur, aku suka sama kamu. Melati hanya tersenyum, tak jawab iya dan tak jawab tidak. Oh iya, bukannya kita harus ikut gotong royong di balai desa? Oh iya, aku mau kirim makanan bapak dulu. Iya, bareng aja ya. Habis ini aku jemput ke rumahmu. Aku mandi dulu. Iya, ya. Dodi pun yang sedari tadi kepikiran Dedi dan merasa tak enak itu, seketika berlari dan buru-buru pulang ingin menemui adik kembarannya. Dan begitu sampai rumah kosong. Dad, Dodi memanggil dan mencari adiknya, namun Dedi tak ada. Dan makanan di meja ludes, dan meja sudah dalam keadaan bersih tak tersisa. Dodi yang penasaran pun menelpon Dedi. Dad, di mana? Di balai desa sama Parmin. Oh, udah di sana. Ya sudah, aku ke sana. Ya. Ya, Dodi pun segera mandi dan hendak menyusul adik kembarnya itu, yang ternyata sudah lebih dulu ke balai desa. Namun sebelum itu, Dodi harus menjemput Melati lebih dulu. Di balai desa sendiri, baik Dedi, Parmin, dan pemuda lain tengah bersih-bersih. Ada yang memotong rumput, menyapu, mengecat, membuat pagar bambu di perbatasan desa, dan masih banyak kegiatan lainnya yang dilakukan para pemuda-pemudi desa. Dedi dan Parmin sendiri kebagian mengecat dinding samping balai desa. Sembari mengecat, keduanya pun mengobrol. Wih, si Susi makin montok aja. Kamu suka? Suka, tapi dianya enggak. Kalau sama kamu, sama kakakmu, pasti mau-mau aja. Dasar. Kamu udah punya pacar belum? Belum.
Emangnya gak ada yang nyantol satupun cewek-cewek yang ada di kampung ini? Padahal cantik-cantik loh, gak kalah sama cewek kota. Iya tahu, di sini ceweknya bening-bening, tapi bukan tipeku. Lah emang tipemu yang kayak gimana? Belum saja sempat menjawab, Dedi melihat saudara kembarnya itu datang dengan membonceng melati. Nah, itu Dodi. Wah, makin leket aja mereka. Dot, teriak Parmin memanggil dan Dodi menoleh. Namun Dedi pura-pura mengalihkan pandangannya dan kembali fokus mengecat dinding. Parmin pun menghampiri Dodi dan entah apa yang dibicarakan keduanya. Yang jelas Dodi kini menghampirinya, menggantikan tugas Parmin mengecat dinding dan kini mengecat bersamanya. Awalnya keduanya saling diam. Dad, kamu gak apa-apa kan? Kenapa emangnya? Wajahmu sedikit pucat. Kamu tadi sudah sarapan kan? Sudah, sama Parmin. Oh, gitu. Kamu gak apa-apa kan? Maksud kamu? Ya gak apa-apa. Kamu beda aja sekarang. Aku gak berbeda. Aku masih sama. Begitu juga perasaanku sama kamu. Gak berubah. Dan masih sama. Dan semakin besar. Ucap Dedi yang membuat keduanya kini saling menatap. Hingga tiba-tiba Dodi melihat jika lubang hidung adiknya itu tiba-tiba saja mengeluarkan darah merah pekat. Hingga kemudian, Dad, Dedi, tolong. Ya, Dodi yang panik itu segera meminta tolong dan dibantu oleh warga. Adik kembarnya itu pun dibawa ke rumah sakit. Malam hari kemudian, ya malam ini di kamar, Dedi baru saja bangun, kepalanya mulai sakit. Dedi mencari Dodi. Kemana Dodi? Apa Dodi malam ini ngapel dan tak pulang lagi? Dedi yang merasa haus dengan perlahan turun ranjang dan perlahan hendak berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Dan begitu langkah kakinya baru keluar kamar, Dedi mendengar suara isakan dari luar pintu. Dedi pun berjalan perlahan-lahan mendekati pintu dan mengintip di balik pintu. Tuhan, kenapa kau hendak mengambil satu-satunya orang yang kumiliki? Setelah papa dan mama, tolong jangan ambil Dedi. Aku gak sanggup. Segala upaya yang hendak aku lakukan pun dokter bilang percuma. Dad, kenapa kamu gak ngomong sama aku kalau kamu sakit? Kenapa kamu gak ngeluh sedikit pun? Bahkan kamu sendiri gak tahu kamu sakit apa. Kamu mengabaikan sakitmu. Dan kenapa? Kenapa apa yang kamu rasakan tak bisa aku rasakan? Rasa cinta, rasa sakit. Kenapa aku tak bisa merasakan sama seperti yang kamu rasakan? Bukankah kita kembar? Bukankah ikatan batin kita seharusnya kuat? Kenapa? Enggak, aku harus kuat. Meskipun dokter sudah memvonis ini semua terlambat dan tak ada harapan lagi, tapi aku harus kuat. Aku tidak mau membuat Dedi ngedrop karena dokter menyuruhku merahasiakan apa penyakitnya. Maaf Dad, aku harus berbohong agar kamu gak kepikiran dan semakin drop. Kalau perlu, jikalaupun harus berbohong, berpura-pura mencintaimu pun aku rela. Asal itu membuatmu bahagia. Kamu tidak perlu berpura-pura, Dot. Dedi? Dad? Dodi seketika terkejut ketika adik kembarnya itu ternyata menguping pembicaraannya. Dan panik ketika adiknya mulai drop sembari memegangi dadanya yang sakit. Dodi langsung berlari dan menggendong sang adik dan membawanya ke kamar. Dad, kamu gak apa-apa? Aku akan telepon ambulan. Dedi menahan tangan Dodi. Aku gak butuh ambulan. Gak perlu. Toh juga percuma. Aku butuh air. Aku haus. Bisa kamu ambilkan aku air? Tunggu sebentar. Ya, Dodi pun berlari ke dapur dan mengambilkan air untuk adiknya. Lalu kembali ke kamar. Ini, minumlah pelan-pelan, ucap Dodi yang gemetaran dan ketakutan melihat Dedi yang semakin pucat tak berdaya. Mata itu sayu menatap Dodi. Makasih,
Dad, aku khawatir sama kamu. Aku gak nyangka kamu bisa seperti ini. Kenapa ini semua hanya menimpa kamu? Shh, sudah, percuma kamu menangis. Tangisanmu itu tidak akan menyembuhkanku. Lalu, apa yang bisa aku lakukan agar kamu sembuh? Penyakitku memang tidak bisa disembuhkan, tapi setidaknya kamu bisa meringankan rasa sakitku, Dot. Apa itu? Katakan. Bisakah kamu menuruti permintaan terakhirku sebelum aku pergi meninggalkanmu? Enggak, jangan pernah ngomong seperti itu. Kamu gak akan pernah ninggalin aku. Kita harus selalu bersama, apapun yang terjadi. Aku gak sanggup hidup tanpamu. Dot, tolong. Enggak, kamu jangan bicara seperti itu. Tolong. Dodi menatap adik kembarnya yang semakin pucat itu. Nafasnya mulai engap-engapan. Tangannya mulai dingin, yang membuat Dodi semakin panik. Daddy, tolong. Baiklah, katakan. Apa itu? Aku ingin bercinta denganmu. Apa? Tapi Dodi merunduk, terlihat cemas, menoleh ke kanan dan ke kiri, namun tak tega melihat sang adik yang semakin pucat dan tubuhnya menggigil. Dodi yang ngeblank pun akhirnya jebol pertahanannya. Baiklah, ucap Dodi, kini membuka pakaiannya, lalu melucuti kancing kemeja sang adik satu persatu. Dan begitu menyentuh dada sang adik yang setengah terbuka itu, Dodi merasakan tubuh adiknya perlahan mulai menghangat. Senyum adiknya mengembang, air matanya menetes. Dodi pun tersenyum, namun bercampur meneteskan air mata. Entah apa yang ia rasakan, yang jelas tubuh Dodi kini sudah berada di atas Dedi. Terima kasih. Aku sayang kamu, Dot. Aku juga sayang kamu. Cups. Ya, ini perdana. Pertama kalinya Dodi mencium bibir saudara kembarnya itu. Sang adik melingkarkan kedua tangannya di leher sang kakak. Meski awalnya merasakan aneh karena mencium bibir laki-laki dan adiknya sendiri. Namun, bibir adiknya yang terlihat pucat itu terasa manis juga. Lembut dan terasa nikmat. Apalagi gerakan bibir adiknya terasa mendominasi. Jujur, dalam hati yang paling dalam, ciuman adiknya itu mampu memancing birahinya. Sehingga membuat milik sang kakak terbangun, layaknya birahi pada perempuan saja. Jujur, Dodi merasa berdosa, merasa bersalah. Ini tidak benar, tapi getaran dalam hatinya saat mencumbu sang adik bagaikan getaran cinta. Dodi kini menggerakkan bibirnya, menikmati bibir adik kesayangan satu-satunya itu. Membuat dia bahagia di saat-saat terakhirnya, mencoba menyenangkan hatinya. Namun, saat ciuman sang kakak mulai panas dan buas, rangkulan tangan sang adik dari pelukan sang kakak tiba-tiba terlepas dan jatuh lemas ke ranjang. Bibir sang adik juga kini berhenti bergerak. Daddy, nafasmu, enggak, Dad, bangun, Daddy. Di makam, pagi hari kemudian. Di makam ketika semua sudah pulang, termasuk Parmin dan yang lain yang sudah membujuk dan menenangkan Dodi. Hujan dan angin kencang tiba-tiba datang, namun Dodi tetap bertahan di pusara sang adik. Dodi termenung meratapi nasibnya yang kini sebatang kara. Hatinya hancur, sedih, kecewa, terluka, sakit. Semua ia rasakan saat ini. Dodi benar-benar belum siap kehilangan sang adik. Rasa penyesalan kini menyelimuti perasaannya. Sembari tersungkur dan memeluk kuburan adiknya, Dodi sesegukan dan bicara sendiri. Sedangkan Parmin yang khawatir dan yang lain di luar makam masih menunggu dan menjaga Dodi. Dad, andai waktu bisa diputar kembali, andai bisa diulang, andai aku bisa menahan malaikat maut, akan kutahan. Takkan kubiarkan ia mengambilmu dariku. Dan takkan aku ulangi kesalahanku. Akan aku turuti semua keinginanmu, apapun itu. Termasuk keinginanmu lebih dari sekedar kakak. Aku akan turuti, meski itu salah. Karena cinta itu tak pernah salah. Manusianya lah yang salah. Bahkan semalam, untuk yang terakhir kalinya pun,
ketika aku mau menuruti permintaan terakhirmu, tapi kamu malah pergi sebelum kita melakukannya. Aku sudah mencoba menjadi kakak yang terbaik untukmu, tapi semua sudah terlambat. Kamu tega pergi meninggalkanku. Ini tak adil. Percuma aku hidup jika kembaranku mati. Sama saja separuh nafasku hilang. Seharusnya, jika kamu cinta, aku juga cinta. Jika kamu sakit, aku juga sakit. Bahkan jika kamu mati, harusnya aku juga mati. Dua, petir menyambar pohon besar di atas makam. Pohon itu mulai doyong hingga kemudian Dot! Teriak Parmin yang melihat pohon besar menghantam dan menggencet tubuh Dodi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Min, dia udah gak ada. Dot! Jangan mati, Dot! Dot! Dodi seketika bangun dan tiba-tiba berdiri. Namun Dodi bingung ketika melihat jasadnya tertindih pohon dengan Parmin yang menangisinya. Juga beberapa warga yang mulai membantu menyingkirkan pohon dan mengambil jasadnya. Lalu dibawa masuk ke mobil dan entah dibawa kemana. Namun bukan itu yang membuat Dodi bingung. Kemana saudara kembarnya? Langit mendung itu seketika berubah gelap. Dan dari langit terlihat cahaya yang mengarah pada makam sang adik. Pusaran angin dari langit menerpa makam sang adik. Cahaya itu semakin terang. Tatkala makam itu tiba-tiba terbuka, sang adik keluar dari pusarannya dan perlahan naik dan terbawa naik oleh angin. Dot, kenapa kamu melakukan hal yang bodoh? Kalau seperti ini, kita tidak akan bisa bersama. Selamat tinggal. Ucap sang adik terlihat sedih menatap sang kakak. Lalu angin itu membawa sang adik pergi terbang ke langit dan lambat laun menghilang. Dedi, jangan tinggalkan aku. Dedi, Dad. Dua, petir tiba-tiba menyambar Dodi. Dad, Dedi, Dot, Dodi. Dad, Dot. Waduh, kalian kenapa? Ngigau ya? Bangun. Set. Dedi, kamu masih hidup? Dot, kamu juga? Kalian kenapa sih? Teriak Parmin heran. Set. Pluk. Seketika Dodi langsung memeluk sang adik yang masih terbaring di rumah sakit. Dad, maafin aku. Syukurlah, ini hanya mimpi. Terima kasih Tuhan. Maafin aku juga, Dot. Aku terlalu memaksakan kehendak. Shh, kamu gak salah. Kamu jangan khawatir. Apapun yang kamu inginkan, aku akan turuti. Aku gak mau melakukan kesalahan yang kedua kali. Jangan tinggalin aku ya. Aku sayang kamu adikku. So sweet sekali kalian. Jadi pulang gak nih? Udah malam. Aku mau tanya dokter dulu. Adikku sakit apa? Aku takut dia mengidap penyakit berbahaya. Udah dikasih tahu sama aku. Tadi pas kamu ketiduran. Gak apa-apa. Gak bahaya. Ternyata kamu cuma alergi aja. Terus kamu pingsan karena kecapean banyak pikiran. Syukurlah, ucap Dodi tersenyum menatap adik kembarnya. Namun Dedi terlihat cemas. Ya, setelah mengurus administrasi, ketiganya pun pulang. Dan di perjalanan saat keduanya berboncengan, Dodi heran ketika adiknya memeluknya namun sedari tadi diam saja. Dad, kamu kenapa? Aku heran. Kenapa mimpi kita sama persis? Aku benar-benar melihat pohon itu menimpamu. Dan aku menjerit dari alamku. Itu karena ikatan batin saudara kembar sangat kuat. Ternyata kita sama-sama merasakan hal yang sama. Hanya saja selama ini kita kurang menyadarinya. Terutama aku. Tapi apa itu berarti saat ini kamu juga merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan? Tanya Dedi cemas. Dan Dodi yang merasakan kecemasan sang adik itu seketika meraih tangan kirinya dan menciumnya. Ups, seketika Dedi meleleh. Dad, kamu jangan ragukan perasaanku padamu. Karena dari mimpi itu, aku serasa tertampar dan membuat aku takut kehilanganmu. Jangan khawatir, aku sudah tidak peduli lagi apapun kelamin kita. Tak peduli kita saudara, termasuk
Meskipun kamu tidak mengidap penyakit sekalipun, tidak akan bisa merubah perasaan yang kini sudah tumbuh di hatiku untuk saudara kembarku tercinta. Jadi, jangan ragukan cintaku. Lalu, bagaimana dengan Melati? Melati, biarlah dia menjadi bunga desa. Dan biarlah Dedi yang menjadi bunga hatiku. Makasih ya, kamu udah bikin bahagia aku banget malam ini. Gak cuma malam ini, tapi seterusnya. Aku akan membuatmu bahagia. Iya, begitu juga aku. Aku juga akan membahagiakanmu semampuku. Kita harus saling, karena kita saudara. Jadi, cuma saudara nih. Saudara rasa pacar. Dah, sampai. Mandi sana. Kenapa kita gak mandi bareng? Kamu pengen mandi bareng emang? Ya, kalau kamu gak keberatan sih. Keberatan sih enggak. Cuma aku kelaparan. Aku mau bikin nasi goreng biar kita bisa makan malam. Ya sudah deh, aku mandi. Ya, Dodi pun menggoreng nasi. Entah mengapa jantung Dodi berdetak. Rasanya jadi gugup pada adiknya sendiri. Tak hanya gugup, Dodi jadi bingung. Pasalnya jika keduanya kini lebih dari sekedar saudara kembar, itu berarti gawat. Celananya tiba-tiba sesak ketika mengingat dan membayangkan kejadian dalam mimpinya ketika bercumbu dan mencium bibir adik kembarnya itu. Dodi ingat betul bagaimana rasanya. Dodi pun mengalihkannya dengan menggoreng nasi dengan cepat. Dan tak lama kemudian, nasi goreng pun tersaji. Wah, udah matang nasi gorengnya. Aromanya enak. Iya, ayo kita makan. Sudah lama aku gak ngerasain nasi gorengmu. Terakhir kali pas kita kuliah. Iya, dan karena kita sekarang hidup berdua, kita harus bisa mandiri dan tidak manja lagi. Iya, habiskan ya. Kamu harus banyak makan dan jangan banyak pikiran lagi. Karena tidak ada lagi yang harus kamu pikirkan. Apalagi memikirkanku. Iya, tapi ada satu hal yang aku masih penasaran dan masih aku pikirkan. Apa itu? Apa kamu masih ingat betul mimpi kita? Masih? Ingat semua? Kenapa? Dan kamu yakin mimpi yang kita alami betul-betul sama persis? Iya, Dad. Terus? Termasuk mimpi tentang permintaan terakhirku sebelum aku mati. Dad, minum. Dodi pun minum. Iya, aku juga mengingatnya. Bagaimana menurutmu? Maksud kamu? Maksudku, bagaimana jika aku suatu saat memintamu sama persis dengan permintaanku yang ada di dalam mimpi? Apakah itu sebuah keharusan yang harus kita lakukan? Aku rasa tidak perlu. Saling mencintai bukan harus melakukan yang seharusnya tidak kita lakukan, bukan? Aku mandi dulu. Habiskan. Ucap Dodi seketika meninggalkan meja yang membuat raut wajah sang adik kembali murung. Ya, rasa-rasanya kakaknya itu belum sepenuh hati menerimanya. Ya, Dedi pun menghabiskan nasi gorengnya, mencuci piring kotor lalu kembali ke kamar. Sembari menunggu sang kakak yang masih mandi. Di kamar mandi sendiri, Dodi senyum-senyum sendiri ketika ia berhasil ngerjain adiknya dan berhasil membuat saudara kembarnya itu ngambek. Rasanya ia rindu mengusili adik kembarnya itu. Wajahnya sama seperti saat kecil dulu ketika Dodi mengerjainya. Sungguh menggemaskan. Dan justru semakin gemas ketika ia sudah dewasa seperti ini. Dodi tak menyangka dan masih bertanya-tanya dalam hatinya jika adiknya bisa menyukainya. Kalaupun gay dan suka pada laki-laki, kenapa harus dengan saudara kembarnya sendiri? Apa yang membuat adik kembarnya itu menyukainya? Padahal sebagai saudara kembar, keduanya seperti berkaca. Semua yang ada pada Dodi juga dimiliki oleh Dedi. Begitu juga sebaliknya, apa yang dimiliki Dedi juga dimiliki oleh Dodi. Wajah dan tubuh keduanya sama, bahkan daleman mereka juga sama. Meskipun ketika dewasa, Dodi belum pernah melihat milik adiknya, ataupun sebaliknya, entah lebih besar atau lebih kecil darinya. Entahlah, yang jelas Dodi merasakan miliknya sangat tegang malam ini.
Ingin sekali ia mengambil sabun dan mengeluarkannya sendiri. Namun ia ingin memberi kejutan pada adik kembarnya itu. Ya, Dodi pun memilih menyelesaikan mandinya. Lalu kemudian kembali ke kamarnya dengan hanya memakai kolor saja. Namun, begitu sampai kamar, Dad, ya tidur. Kamu tidur atau enggak? Jangan sampai keusilanku mengakibatkan kefatalan. Daddy. Daddy yang saking lelah dan ngantuk menunggu sang kakak mandi itu pun ketiduran dan tak berkutik saat Dodi memanggil dan mengecek nafasnya dan tetap tertidur. Aku kira kamu kenapa-napa. Ya, turun deh liliku. Sumpah, aku trauma gara-gara mimpi itu, Dad. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku takut. Aku sayang sama kamu. Pluk. Ya, Dodi pun memeluk adik kembarnya itu erat-erat. Dan saking lelahnya, keduanya pun sama-sama terlelap. Pagi hari kemudian, pagi ini, Dedi bangun kesiangan. Dan ketika melihat jam, waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Kemana Dodi? Lagi-lagi Dodi tak ada di kamarnya. Dedi jadi mengingat kejadian semalam. Jika kakaknya itu masih belum menerimanya sepenuh hati. Dedi pun buru-buru ke kamar mandi. Setelah mandi, waktunya Dedi memberi makan bibit ikan lele yang masih kecil. Dan ketika Dedi berjalan dan hendak melewati dapur, aroma masakan tercium di hidung Dedi. Ternyata Dodi sudah sibuk memasak dan tersenyum menyapa Dedi yang membuat Dedi jadi senang. Adikku udah bangun. Aku masak enak nih buat piknik. Piknik? Sama Melati? Bukanlah, sama Dedi. Beneran? Iya. Sabar ya, ntar lagi matang kok. Nanti aku kesana kalau udah siap dan udah mandi. Iya, kalau gitu aku kasih makan lele dulu ya. Ya. Ting, ucap sang kakak yang tiba-tiba genit mengedipkan mata. Yang membuat Dedi jadi salting, lalu berjalan ke belakang menuju kolam lele. Dan sembari memberi makan lele kecil, Dedi bertanya-tanya dalam hatinya. Sebenarnya Dodi suka atau tidak padanya. Atau karena terpaksa. Namun jika dilihat dari sikap sang kakak pagi ini, seolah memberinya harapan. Dan ketika Dedi sedang memberi makan sembari melamun, seketika Dedi shock ketika sang kakak memeluknya dari belakang. Wanginya, udah mandi ya? Iya, katanya kamu mau mandi. Ini mau mandi, ucap Dodi, tiba-tiba merampas pakan dari tangan adiknya, lalu meletakkannya di samping hingga kemudian Dodi mendorong adiknya hingga tercebur ke kolam lele. Begitu juga Dodi yang juga masuk. Kenapa kamu nyeburin aku? Kasian lelenya. Mana masih kecil lagi, nanti mati. Kasian, ucap Dedi panik dan berdetak saat saudara kembarnya itu menatapnya tajam, mendekati Dedi hingga tubuh Dedi bersandar di dinding kolam hingga kemudian cups. Ya, Dedi terkejut ketika sang kakak tiba-tiba menciumnya, lalu melepas ciumannya dan menatapnya sembari tersenyum. Rasanya bibir kamu lebih nikmat di dunia nyata dibandingkan di dalam mimpi. Cups. Kini giliran Dedi yang mencium bibir saudara kembarnya yang sudah lama ia inginkan itu. Lalu Dedi melepas ciumannya dan bergantian bertanya pada sang kakak. Jadi, jika sebuah ciuman di dunia nyata lebih nikmat terasa dari di dalam mimpi, apa kamu tidak ingin merasakan yang lebih dari sekedar ciuman dalam keadaan nyata? Seketika kedua tangan Dodi masuk ke dalam air dan meremas bokong adik kembarnya itu. Dan sentuhan sang kakak itu membuat mulut sang adik mengeluarkan desahan. Desahan pagi yang seksi dari adik kembar yang dia sayangi itu. Sehingga membuat Dodi tak tahan dan membuka seluruh pakaian sang adik. Membalikan tubuh sang adik hingga kemudian. Oh, pelan. Maaf Dad, aku belum pengalaman. Gak apa-apa, aku yakin kamu bisa. Iya, tahan ya. Wow, gini rasanya ngefuck saudara kembar sendiri. Dot, ya sayang, bagaimana rasanya? Nyata nikmatnya, ini bukan mimpi. Aku benar-benar menikmati adik kembarku sendiri. Apa
kamu benar-benar menyukaiku? Apa ini masih belum cukup untuk membuktikan keseriusanku? Katakan, apa yang bisa membuatmu percaya padaku, Adinda? Bisakah kamu tidak meninggalkanku untuk menikah? Aku ingin selalu bersama denganmu selamanya, sampai tua, hingga maut memisahkan kita. Sejak mimpi itu, aku tidak mau kepikiran menikah lagi. Yang ada di pikiranku hanyalah kamu, dan kamu. Asal kamu tahu, kita sudah dilahirkan untuk menjadi sepasang. Kita kembar, kita sepasang, bagaikan sendal dan sepatu, bagaikan tangan, kaki, telinga. Jika salah satu hilang, maka tak akan sempurna hidup ini. Jadi, kamulah pasanganku sesungguhnya, saudara kembarku sendiri. Cups. Ya, entah bagaimana ceritanya, yang jelas kolam lele itu pun kini bergejolak. Air di dalamnya bergelombang, sampai berkecipang-kecipung hingga meluber keluar kolam. Bayi-bayi ikan lele pun terombang-ambing berenang ke sana kemari, tak tahu entah kemana, mengikuti arus gelombang ombak cinta oleh peternaknya. Dot, lelemu dumbo sekali. Kamu sudah lama kan menginginkan lele saudara kembarnya sendiri? Dasar adik nakal, sudah tahu punya lele sendiri, masih pengen lele kakakmu. Lelemu lebih besar dan panjang, 20 cm, punyaku cuma 17. Tahu dari mana kamu? Diam-diam aku suka menyentuhnya, ketika kamu tidur dan ketika sedang tegang. Nakal kamu ya. Nih, rasain kamu, biar dipatok sama lele dumboku. Patok terus, Dot. Patok sampai mentok. Sedap sekali, Det. Aku gak tahan. Ya, air kolam itu semakin menciprat ke sana dan kemari, hingga kemudian, cerit. Ya, Dodi pun lemas dengan masih miliknya yang menancap di dalam air dan dengan memeluk adiknya yang masih bersandar di dinding kolam. Luar biasa, Det. Benar-benar adik nakal kamu. Aku gak nyangka kita sampai bisa berbuat sejauh ini. Nyesel? Kenapa gak dari dulu kamu bilang suka sama aku? Hah, dasar. Aduh, kamu masih tegang? Enggak. Kenapa, Det? Kok kayak ada yang gerak-gerak di dalam? Ucap Dedi panik. Dan Dodi yang belum mencabut itu mencoba merasakan dengan seksama. Waduh, Det, beneran. Jangan-jangan. Wah, keluarin, cepat. Aku gak mau dia masuk lebih dalam. Aku gak mau hamil lele, melahirkan dan punya anak lele. Cepet keluarin. Dodi yang panik pun mencabut miliknya, lalu memasukkan jarinya membantu sang adik mencari sesuatu. Aduh, pelan. Hingga kemudian, set. Ketemu sayang, tenang. Udah mati ternyata. Dasar lele cabul. Happy ending.